Jilid 2 surat apa? Berarti jilid 3 itu. Gimana? Ya. Sekarang buka jilid 3. Kita ulang surat Al-Buruj ya. Ya, kita ulang surat Al-Buruj. Oh iya. Enggak apa-apa, kita ulang dulu Al-Buruj. Ulang dulu Al-Buruj enggak apa-apa. Sudah ketemu Bu semuanya? Surat Al-Buruj kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dan kita mengulang dulu atau memurojaah dulu surat Al-Buruj. Satu surat, kemudian nanti kita buka jilid 4 surat At-Takwir. Baik, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, Maliki yang merajai, Yaumi hari ad-dini pembalasan. Iyyaka hanya kepadamu lah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu lah nasta'inu kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah Engkau beri nikmat alaihim kepada mereka, ghairi bukan al-maghdubi mereka yang dimurkai, alaihim kepada mereka, wala dan tidak pula ad-dhallina mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai demi langit dati mempunyai al-buruji gugusan bintang, wal yaumi dan hari al-mau'udi dijanjikan, wa syahidin dan yang menyaksikan, wa masyhudin dan yang disaksikan. Qutila dibinasakan ashabu kahf al-ukhdudi pembuat parit, an-nari api dati mempunyai al-waqudi kayu bakar, idhum ketika mereka alaiha atasnya qu'udun duduk, wahum dan mereka alama atas apa yafa'aluna mereka berbuat bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman, syuhudun menyaksikan. Wama dan tidak naqamu mereka menyiksa, minhum di antara mereka, illa kecuali ayyu aminu bahwa mereka beriman,
billahi kepada Allah Al-Azizi Maha Perkasa, Al-Hamidi Maha Terpuji, alladzi yang lahu baginya mulku kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi, wallahu dan Allah ala kulli atas segala syai'in sesuatu syahidun maha menyaksikan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang fatanu mereka menfitnah al-mu'minina orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minati dan orang-orang mukmin perempuan, summa kemudian lam yatubu mereka tidak bertaubat, falahum maka bagi mereka adzabu azab jahannam jahannam, walahum dan bagi mereka adzabu azab al-hariqi yang membakar. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilus solihati dan mereka beramal solih, lahum bagi mereka jannatun surga tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai, dalika demikian itu al-fauzu keberuntungan al-kabiru yang besar. Inna sesungguhnya badasya kekuatan rabbika Tuhanmu lasyadidun sangat keras. Innahu sesungguhnya dia huwa dia yubaddi'u dia mulai menciptakan, wa yu'idu dan dia mengulangi, wa huwa dan dia al-ghafuru maha pengampun, al-wadudu maha pengasih, dula arsy mempunyai arsy, al-majidu maha mulia, fa'alun ma berbuat lima terhadap apa yuridu dia kehendaki. Hal apakah ataka datang kepadamu hadisu berita al-junudi bala tentara Fir'auna Fir'aun wa Samuda dan Samud, bali tetapi alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, fi takdzibin dalam kedustaan, wallahu dan Allah min waraihim dari belakang mereka, muhitun meliputi, bal huwa tetapi ia Qur'anun Al-Qur'an, majidun yang mulia, fi lauhin dalam papan mahfudin yang terjaga. Ya, kita buka jilid 4. Kemarin baru sampai ayat berapa? Baru ayat 9. Baik, kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila asyamsu matahari kuwirat dikulung, wa idza dan apabila an-nujumu bintang-bintang ingkadarat berjatuhan, wa idza dan apabila al-jibalu gunung-gunung suyirat dihancurkan, wa idza dan apabila al-isyaru unta-unta bunting utilat dibiarkan, wa idza dan apabila al-wuhusyu binatang-binatang liar husyirat dikumpulkan, wa idza dan apabila al-biharu lautan sucirat dijadikan meluap, wa idza dan apabila an-nufusu jiwa zuwijat dipertemukan, wa idza dan apabila al-mau'udatu bayi perempuan dikubur hidup-hidup su'ilat ditanya, bi ayyi karena apa dambin dosa
qutilat, ia dibunuh. Baik, kita lanjutkan bacanya. Saya baca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya, sampai situ dulu yang kita baca. Kita terjemahkan sekali, kemudian kita ulang 2 kali. Wa idza, dan apabila, as-suhufu, lembaran-lembaran, kita jadikan 2 lembaran-lembaran. Di situ tulisannya lembaran. Wa idza, dan apabila, as-suhufu, lembaran-lembaran, nusyirat, dibuka. Bersama. Wa idza, dan apabila, as-suhufu, lembaran-lembaran, nusyirat, dibuka. Ulangi. Wa idza, as-suhufu, lembaran-lembaran, nusyirat. Wa idza, dan apabila, as-samaa'u, langit, kusyitat, dilenyapkan. Wa idza, dan apabila, as-samaa'u, langit, kusyitat, dilenyapkan. Ulangi. Wa idza, dan apabila, as-samaa'u, langit, kusyitat, dilenyapkan. Wa idza, dan apabila, al-jahimu, neraka jahim, su'irat, dinyalakan. Wa idza, dan apabila, al-jahimu, neraka jahim, su'irat, dinyalakan. Ulangi. Wa idza, dan apabila, al-jahimu, neraka jahim, su'irat, dinyalakan. Wa idza, dan apabila, al-jannatu, surga, uzlifat, didekatkan. Wa idza, dan apabila, al-jannatu, surga, uzlifat, didekatkan. Ulangi. Wa idza, dan apabila, al-jannatu, surga, uzlifat, didekatkan. Alimat, mengetahui, nafsun, jiwa, ma ahdarat, apa yang dia kerjakan. Alimat, mengetahui, nafsun, jiwa, ma ahdarat, apa yang dia kerjakan. Ulangi. Alimat, mengetahui, nafsun, jiwa, ma ahdarat, apa yang dia kerjakan. Baik, kita dari depan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila, asyamsu, matahari, kuwirat, digulung. Wa idza, dan apabila, an-nujumu, bintang-bintang, inkadarat, berjatuhan. Wa idza, dan apabila, al-jibalu, gunung-gunung, suyirat, dihancurkan. Wa idza, dan apabila, al-isyaru, unta-unta bunting, utilat, dibiarkan. Wa idza, dan apabila, al-wuhusu, bintang-bintang, husirat, dikumpulkan. Wa idza, al-biharu, lautan, sujirat, dijadikan. Wa idza, dan apabila, an-nufusu, zuwijat, dipertemukan.
Wa idza dan apabila al-mau'udatu bayi perempuan dikubur hidup-hidup su'ilat ditanya bi ayyi karena dambin kutilat ia dibunuh. Wa idza as-sufu lembaran-lembaran nusyirat dibuka. Wa idza as-sama'u langit kusitat dilenyapkan. Wa idza dan apabila al-jahimu neraka jahim su'irat dinyalakan. Wa idza dan apabila al-jannatu surga uzlifat didekatkan. Alimat mengetahui nafsun jiwa ma ahdarat apa yang dia Baik, sampai situ dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan menyampaikan keterangan pendek surat At-Takwir. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya sudah kita pelajari kandungannya berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan yang kurang lebih terjemahannya adalah kalau ingin tahu gambaran tentang peristiwa hari kiamat, maka bacalah surat At-Takwir. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat yang pernah kita pelajari bersama. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Wa idzas suhufu nusirat dan apabila lembaran-lembaran dibuka. Jadi Allah menyampaikan dan apabila lembaran-lembaran dibuka. Kalau bicara lembaran-lembaran dibuka berarti ini peristiwanya adalah setelah hari kiamat atau ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya catatan yang sangat rinci. Allah Subhanahu wa taala punya video yang sangat gamblang, melebihi apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala besok itu di dalam kehidupan kita dari setelah kematian kita, dan ini pasti harus kita yakini. Jadi kita mengetahui bahwa kita ini hidup kita ini sekarang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala lewat dua malaikat yang diperintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal namanya Raqib dan Atid. Yang tugas kedua malaikat ini untuk mencatat amal baik dan buruk. Baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Ini akan dicatat oleh malaikat. Besok ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia semuanya, maka kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan diperlihatkan. Jadi Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa besok ketika Allah membangkitkan manusia itu, sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diperlihatkan bagaimana tentang perbuatan mereka masing-masing. Dalam riwayat yang kita temukan adalah Rasulullah menyampaikan bahwa ketika itu yang pertama kali adalah umatnya Rasulullah lebih dulu. Jadi besok catatan amal itu bukan dibuka dari umat sebelum Rasulullah, sejak Nabiullah Adam sampai Nabi Isa, bukan, tetapi yang akan dibuka lebih dulu catatannya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil satu persatu. Dipanggil satu persatu. Sehingga ketika manusia mengetahui pada waktu dibeberkan, dipertontonkan amalan dia, maka dia sampai mengucapkan, ya Allah,
Itu orang-orang kafir sampai mengucapkan, ya Allah, tidak usah engkau pertontonkan perbuatan kami, dosa-dosa kami, cukup kami langsung masukkan ke dalam neraka. Karena sangat malu sekali. Jadi besok ini kita, Bapak Ibu semuanya, baik yang nampak di hadapan orang maupun yang tersembunyi akan diperlihatkan. Kita ini pasti punya kesalahan. Baik lisan kita, mata kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, tangan kita pernah melakukan kesalahan. Kok kemudian ketika itu Allah akan singkapkan, perlihatkan di hadapan manusia. Makanya kalau kita membaca surat Al-Ghasyiyah, Allah menyampaikan tentang hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khasyah. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu berita Al-Ghasyiyah, peristiwa dahsyat. Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu khasyah, tertunduk. Jadi mereka itu karena sangat malunya, mereka itu tertunduk. Ya kita ini termasuk diantaranya yang disebutkan bahwa kita ini akan dibukakan lembaran-lembaran buku kita. Kira-kira malu enggak Pak, Bu? Baik yang nampak di hadapan orang maupun yang tidak nampak di hadapan orang, itu semuanya akan diperlihatkan. Catatan amal kita itu. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Apakah catatan amal yang jelek itu Allah berhak menutupnya? Allah berhak menutupnya. Makanya kemudian apa yang mestinya kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman? Saya akan menyampaikan setidak-tidaknya kita ini memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyampaikan fi yaumin mi'ata marrah. Setiap hari itu Rasulullah beristighfar sampai 100 kali. Kalau kita berapa kali? Mestinya kita lebih banyak daripada Rasulullah. Rasulullah itu adalah makhluk Allah, hamba Allah, pilihan Allah yang sudah diampuni atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu saja beliau menyampaikan setiap hari setidak-tidaknya aku membaca istighfar 100 kali. Kalimat istighfar itu ya mungkin yang paling pendek, mungkin astagfirullah atau astagfirullahaladzim. 100 kali Bapak Ibu. Kita jangan mengandalkan setelah sholat, tapi di lain itu perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak membaca sholawat. Baik yang pendek maupun yang panjang. Saya katakan yang pendek saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pendek. Karena Rasulullah telah menyampaikan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan membalas kepadanya 10 kali. Allah itu membalas solawat kepada orang yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, dibalas Allah dengan solawat kepada orang itu 10 kali. Wa khuttat lahu asyru khotayat, dan akan dihapus kesalahannya 10 kesalahan. Wa rafa'at lahu asyru darajat, dan akan diangkat derajatnya 10 derajat. Artinya di antara hadis-hadis yang banyak yang menyampaikan tentang keutamaan membaca sholawat, setidak-tidaknya kita sampaikan 3, yaitu pertama, orang yang suka membaca sholawat kepada Rasulullah, maka dia akan diberi jawaban salawat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali dibanding bilangan 10 kali. 10 kali kemudian dibanding, dilipatkan 100 kali dan seterusnya. 10 kali 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 dibanding, dilipatkan 100 kali dan seterusnya
dan Allah akan memberi ampun kepadanya 10 kesalahan. Kalau baca 1 kali, 10 kali berarti otomatis 100 kesalahan dan seterusnya. Dan Allah akan angkat derajatnya 10 derajat ketika baca 1 kali, dan ketika baca 10 kali berarti 100. Artinya ini akan Allah bilangkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya membaca sholawat itu bagian daripada yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Allah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah yang tidak butuh syafaatnya Rasulullah. Malaikat yang tidak butuh syafaatnya Rasulullah. Itu sampai Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Makanya lebih layak kita semuanya untuk bersolawat kepada Nabi. Dalam rangka apa? Dalam rangka satu tadi, agar kita itu mendapatkan salawat dari Allah, keselamatan dari Allah. Allah itu mengucapkan selamat kepada orang yang membaca salawat kepada Rasulullah. Allah itu memberi ampun kepadanya. Allah itu mengangkat derajatnya. Maka dengan demikian harapannya kita ini, orang-orang yang beriman ini, ketika kita berbanyak membaca salawat, mbok menawa besok kemudian catatan-catatan amal kita yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian Allah sembunyikan yang jelek-jelek. Itu tujuan kita. Karena kita itu punya kesalahan. Kita ini punya dosa, baik dari mata kita, dari telinga kita, dari tangan kita, dari kaki kita, bahkan mungkin juga dari pikiran kita. Ini pun Allah berhak untuk menghapusnya ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, salah satunya membaca sholawat. Dan yang ketiga, kita berbanyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kemudian kita sempurnakan, bacaan yang paling mudah lah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang sangat komplit sekali, yaitu ada kalimat subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian kalimat la ilallah dan kemudian ada takbirnya. Ini kalimat yang sangat sempurna sekali. Kalau kita membaca sampai-sampai mendapatkan berita yang sangat bagus dari Rasulullah. Rasulullah saya menyampaikan akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Artinya kita juga berharap barangkali dengan kita membaca kalimat-kalimat yang dianggap ringan oleh lisan kita, yang kita keluar ketika membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang bacaan mana yang kita nggak tahu, dalam waktu apa yang kita nggak tahu, kemudian nyantol ke langit, Allah itu sangat ridha kepada kita, sehingga kemudian bacaan itu menjadi penghantar kita dari kesalahan kita itu, kemudian Allah tutup semuanya. Itu yang saya katakan bagian seandainya kita bisa melakukan bacaan-bacaan untuk berharap Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Allah menyampaikan wa idza suhufun nusirat, dan apabila lembaran-lembaran dibuka. Kemudian wa idza samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Kalau langit dilenyapkan, berarti langit enggak ada. Kalau Bapak Ibu pernah hafal surat Ar-Rahman, Allah menyampaikan fa idzang saqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Di sana kita menemukan kalimat itu. Seingat saya 37 ya.
fa idzan saqqatis samaa'u fakanat wardatan kadihan. Dan apabila langit itu dibuka, maka kemudian menjadi warna seperti bunga mawar, seperti minyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan apabila langit itu dibuka, itu kemudian berubah warnanya seperti mawar yang kemerahan seperti minyak. Kan langit itu pada dasarnya sekarang itu langit itu warnanya biru. Langit itu warnanya biru. Bapak Ibu jenengan melihat laut itu dari dekat warnanya apa? Enggak berwarna ya, mungkin warna ke coklat-coklatan atau tapi ketika jauh warnanya apa? Biru. Artinya kalau kita mengetahui kenapa langit itu warnanya biru, ini menunjukkan betapa jauhnya langit itu sampai kita mengatakan langit itu tak terbatas. Kok kemudian Allah menyampaikan, dan apabila langit itu dilenyapkan, berarti warna biru sudah nggak ada. Hilanglah warna biru, maka kemudian kalau kita hubungkan dengan surat Ar-Rahman, Allah menyampaikan fa idzan saqqatis samaa'u fakanat wardatan kadihan, dan kemudian langit itu menjadi warnanya berubah menjadi warna seperti bunga mawar yang seperti minyak. Ulama menafsirkan tentang itu adalah bahwa ketika hari kiamat, maka langit itu berubah menjadi seperti minyak yang warnanya kemerah-merah hitam. Jadi menunjukkan betapa panasnya ketika itu. Itu ketika hari kiamat. Kemudian Allah menyampaikan wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Sekarang Allah bicara tentang neraka jahim. Kan neraka itu banyak ya. Ada neraka jahanam, ada neraka jahim. Nah, ini salah satunya yang Allah sebutkan di ayat ini, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka begitu mengerikannya. Kalau saya menyampaikan, saya itu kalau menyampaikan neraka takut. Tapi setidak-tidaknya kita menyampaikan sederhana begini. Di Al-Quran Allah menyampaikan dengan jelas sekali. Di antara neraka itu apa, apinya seperti apa, itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat sekali. Tapi saya tidak akan menggunakan firman Allah sekali lagi karena takutnya kita, karena kita berharap tidak masuk ke dalamnya, tapi saya akan menggunakan bagaimana gambaran orang soleh tempo dulu. Bagaimana mereka ini, bukan mereka ya, di antara mereka ini adalah ketika membayangkan tentang api neraka ini, salah satunya begini. Di antara ulama itu kemudian mereka datang ke dapur. Ketika mereka memikirkan sesuatu yang Allah haramkan padanya, membayangkan tentang api neraka, kemudian dia datang ke dapur. Kemudian tangannya didekatkan ke tungku api. Ke tungku api. Nah, ke tungku api. Setelah dia mendekatkan tangannya ke tungku api, maka dia merasakan bahwa api dunia itu, kalau dalam hadis disebutkan, itu api dunia yang paling panas itu adalah dari 70 panasnya api neraka. Berarti 69 itu masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti api dunia ini hanya satu dari 70 api yang Allah akan besok sempurnakan. Yang 69 itu masih disimpan panasnya, akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Sehingga ketika orang itu mendekatkan tangannya ke tungku api itu, baru kemudian dia kaget.
Atau kemudian ada yang melihat hewan yang dipanggang. Hewan yang dipanggang, dia kemudian membayangkan dirinya besok seperti itulah manusia ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita temukan di antara orang-orang soleh, membayangkan ketika manusia besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diazab karena dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman? Kita orang-orang yang beriman mestinya selalu meminta kepada Allah agar kita ini dibebaskan dari api neraka. Salah satu doa yang selalu kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Dan jagalah kami dari api neraka. Karena apa? Karena kita itu sangat takut. Kita itu sangat takut terhadap api neraka, sehingga kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Dan apabila surga didekatkan. Nah, tadi kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Sekarang Allah menyampaikan, dan apabila surga didekatkan. Saya tertarik dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadisnya itu panjang, menjadi pelajaran kita bersama tentang perjalanan kematian manusia. Dalam hadis itu disampaikan, yang terjemahnya kurang lebih, ketika hamba dari hamba-hamba Allah yang beriman, ketika mereka mati, diambil ruhnya oleh malaikat. Ketika diambil ruhnya, itu mudahnya seperti jarum yang masuk di tepung. Orang yang beriman, ketika ruhnya keluar dari jasadnya, malaikat itu mengambilnya seperti jarum keluar dari tepung. Berarti kan amoh banget itu. Maka kemudian dibawa oleh malaikat untuk dibawa ke langit, dan baunya sangat harum sekali. Kemudian malaikat itu mengetuk langit. Kemudian para malaikat yang di langit saling bersahutan mengatakan, ini ruhnya siapa? Baunya sangat harum. Maka kemudian dibukakan langit. Setelah itu kemudian dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian setelahnya itu dia menjadi puji-pujian di kalangan langit. Setelah itu kemudian dia diturunkan kembali ruhnya ini. Kapan? Ketika si mayat tadi setelah dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dibawalah si mayat itu ke kubur. Dibawa mayat ke kubur. Setelah diuruk kuburnya itu, kemudian pulanglah para pembawa jenazah. Baru kemudian malaikat mendatangi dia, ruhnya turun. Kemudian ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka. Pertanyaannya mudah atau sulit? Pertanyaan mudah atau sulit? Mudah ya. Kalau ditanya man rabbuka, jawabnya gimana? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Ma dinuka? Islam. Ma kitabuka? Itu mudah. Kapan? Sekarang. Ya, kita berharap besok kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka, orang yang beriman dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ini bahasa Arab ya ini ya.
Pertanyaannya ini bahasa Arab ya. Tapi aku nggak bisa bahasa Arab ya gimana? Allah mudahkan, Allah itu zat yang maha tahu terhadap hambanya dengan bahasa apapun. Meskipun kita mengetahui bahasa Arab itu bahasa baku. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu menjadi bahasa yang jadi patokan. Otomatis orang yang beriman akan Allah bisakan mereka menggunakan bahasa Arab. Gitu dulu yang kita sampaikan, kita menunggu azan dulu. La haula wala quwata illa billah. Baik Bapak Ibu hormati, jadi kita semuanya besok setelah kita itu meninggal dunia, maka kemudian setelah kita dimandikan, dikafani, disolati, dibawa ke kubur, diuruk, kemudian ketika itu para pengusung jenazah pulang, baru kemudian datang malaikat kepada kita semuanya. Malaikat Mungkar dan Nakir. Yang ditanya seperti itu, sebagaimana hadis yang kita temukan. Bagi orang-orang yang beriman, Allah bimbing, Allah kuatkan, sehingga lisannya bisa mengucapkan kalimat sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat itu. Karena dia sudah diberitahu ketika dia hidup di dunia. Dia itu di dunia sudah tahu bahwa dia itu besok akan ditanyakan. Artinya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kuat ketika berhadapan dengan malaikat. Karena malaikat ketika itu dengan wajah yang menyenangkan. Wajah yang menyenangkan, berseri-seri, kemudian bertanyanya pun dengan pertanyaan yang lembut. Man rabbuka? Orang itu menjawab dengan jawaban yang lancar. Setelah menjawab dengan jawaban yang lancar, kemudian malaikat itu meninggalkan dia. Dia duduk sendirian, sepi, di tempat ruangan yang sepi, mungkin bisa jadi gelap. Tiba-tiba kemudian datang kepadanya
mendekati kepadanya orang yang wajahnya tampan. Ini berarti laki-laki. Gambaran begitu. Kalau perempuan mungkin cantik ya. Orang yang wajahnya tampan, baunya sangat harum, pakaiannya sangat bagus. Kemudian mendekati dia, orang itu berkata, "Siapa kamu?" Orang itu mengatakan, "Aku adalah amalmu. Aku akan mendampingi kamu sampai hari kiamat." Jadi amal itu yang mendampingi kita. Amal apa? Mungkin sholat kita, mungkin tilawatul Quran kita, mungkin sedekah kita, mungkin haji kita, mungkin puasa kita, itu mendampingi kita. Mereka mendampingi kita. Harapan kita begitu ya, kita mengatakan kita itu karena kita punya harapan. Kita berharap mereka mendampingi kita. Dan mereka itu semacam menjanjikan, kamu nggak usah takut, kami mendampingi kamu di sini. Setelah itu kemudian Allah bukakan tabir dari kejauhan. Jadi orang itu setelah didampingi amalan-amalan tadi, dibukakan tabir dari kejauhan, kemudian dia melihat bagaimana indahnya surga. Sampai kemudian mala ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatarat qalba basar. Sampai kemudian mata itu belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati itu belum pernah mempersiapkan bagaimana indahnya surga, begitu sangat indahnya. Maka kemudian orang itu mengatakan, "Ya Allah ya Rabbi, segerakanlah untukku hari kiamat. Aku ingin datang ke sana." Jadi itu pertanda orang yang beriman itu di kuburnya itu sudah mendapatkan kenikmatan. Makanya ketika kita mengatakan kita karena kita berharap. Ketika orang-orang yang beriman itu mereka di kubur itu sudah mendapatkan kenikmatan, maka dia insya Allah setelahnya akan diberi kemudahan. Karena awalnya pintunya itu sudah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, orang yang jelek amalnya di dunia, durhaka kepada Allah, maka ketika Allah mencabut nyawanya, malaikat mencabut nyawanya, maka ketika dicabut itu keluar ruhnya sebagaimana duri yang dimasukkan dalam kain sehingga sulit untuk keluar. Sampai digebuk-gebuk oleh malaikat baru kemudian keluar. Makanya dia menjerit-jerit. Keluar kemudian dipegang oleh malaikat. Dipegang. Memegangnya itu sangat jijik sebagaimana kira-kira gambaran kita itu membawa bangkai yang sudah anyir. Bisa bayangkan enggak? Ibu-ibu terutama ya, bawa bangkai tikus yang sudah belatungnya banyak. Nah, kira-kira gitu. Kemudian dibawa ke langit. Mengetuk pintu, di langit pun tidak dibukakan. Ini siapa? Baunya siapa? Enggak usah dibukakan. Maka kemudian dia tidak bisa naik ke langit. Sampai si mayat tadi, dia mungkin dimandikan. Kalau orang mengaku Islam kan dimandikan, mengaku Islam. Kalau yang tidak Islam enggak tahu. Setelah itu kemudian dibawa ke kubur. Dan kemudian dia diuruk, setelah itu kemudian ditinggal oleh keluarganya dan barulah malaikat mendatangi dia. Ruhnya yang melayang tadi kemudian kembali ke jasadnya, kemudian ditanya, "Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka." Dia tidak bisa menjawab satupun. Kemudian dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang sangat keras dan dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras sehingga didengar oleh hewan dan tidak didengar oleh manusia. Dalam satu riwayat dikatakan seandainya manusia ketika itu mendengar bagaimana ceritanya orang yang sedang dipukul malaikat, maka dia akan pingsan. Ini jeritan yang sangat dahsyat ketika itu. Setelah itu kemudian malaikat meninggalkan dia. Dia sendirian di tempat yang sepi, mungkin gelap gulita,
kemudian datanglah kepadanya seseorang yang baunya sangat anyir, pakaiannya sangat jelek, kemudian mendekati dia berkata, "Siapa kamu?" "Aku adalah amalmu." Dosa-dosanya mengelilingi dia, kemudian dibukakan dia sejauh mata memandang api neraka yang menyala-nyala. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau percepat hari kiamat, karena aku takut untuk masuk ke dalamnya." Ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman agar selalu mengamalkan kebaikan dan menjauhkan dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian menyampaikan alimat nafsum ma akhdarat, dan setiap jiwa mengetahui apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu hormati, itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kekurangan dari saya adalah kesalahan saya, lebihnya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah kita lanjutkan kelanjutan ayatnya, karena besok sudah materinya berbeda dengan ini. Nah, ini adalah berurutan materi tentang bagaimana hari kiamat, besok sudah berkenaan dengan materi yang lain. Itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelihatan tuh, Mas? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini jadi rekaman atau tadi cuma nanti di Instagram? Oh gitu. Ratu gimana, ngomongin udah terbatas. Ngomongin udah